Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini kita akan lanjut cerita pendakian mistis ke Gunung Salak yang dilakukan oleh Ari serta kedua temannya bersama salah satu saudaranya yang bernama Mamat. Dalam pendakian mereka kali ini terjadi beberapa konflik dan juga tentunya beberapa hal mistis yang mengganggu mereka. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pagi yang begitu cerah akhirnya tiba. Suara burung pun sudah terdengar ramai bersahutan menyambut sang surya yang mulai memancarkan sinarnya, menyinari gelapnya hutan, menyingkap kabut putih yang perlahan mulai menghilang. Suasana hutan di pagi itu nampak dipenuhi asap tipis yang mulai naik ke permukaan. Butiran embun pagi terlihat indah di dedaunan. Gemerlapnya memancarkan sinar bak intan yang berkilauan. Mamat dan Ari terlihat begitu bersemangat pagi itu. Mereka menuruni bukit dengan tergesa-gesa, dengan harapan bisa segera sampai di pos pendakian dengan cepat untuk minta bantuan. Seiring berjalannya waktu, mereka terus semakin mendekat ke kaki perbukitan, menyingkap dedaunan dan semak yang menghalangi, sehingga tubuh mereka pun terlihat basah oleh embun yang tersingkap di setiap langkah mereka. Selangkah demi selangkah kaki mereka hinggap, menapaki tanah yang terlihat masih basah, sehingga membuat keduanya nampak tidak merasa kelelahan. "Ri, emangnya kamu tahu lokasi Desi dan Imam disekap?" tanya Mamat memulai percakapan. "Iya, aku tahu. Kami bertiga disekap di sebuah gua. Tetapi untuk menuju ke sana, aku tidak tahu. Karena waktu itu pun aku dan Desi tidak menyadari bahwa kami tiba-tiba sudah ada di sana. Bahkan aku pun tidak menyangka ternyata pagi itu Imamlah yang membangunkan kami," jawab Ari sambil terus berjalan di belakang Mamat. "Lalu bagaimana reaksi Imam? Apa dia merasa kaget dengan kedatangan kalian di sana?" tanya Mamat lagi. "Tentu aja, Mat. Bahkan aku sempat memukulinya karena masih emosi mengingat kejadian itu. Tapi ternyata Imam pun tidak sadar dengan yang dia lakukan. Dan setelah dipikir-pikir, mungkin saja Imam memang sedang dalam pengaruh jin," jawab Ari menjelaskan pertemuannya dengan Imam. Berarti benar apa yang dikatakan oleh sosok perempuan itu. Dia pernah bercerita tempo hari bahwa keadaan Imam lebih bahaya daripada kita, ujar Mamat mengingat kembali perkataan dari Nimas. "Iya, Mat, aku juga baru sadar. Mungkin aku selama ini juga terlalu temperamen, jadi marah pada Imam dan pada kamu juga," ujar Ari yang nampak mulai sadar dengan keadaan yang sebenarnya. "Ya, tidak apa-apa, Ri. Itu wajar kok, karena kepanikan akan membuat siapa saja mudah tersulut emosi, karena rasa curiga di antara kita semua akan timbul dengan sendirinya. Saya juga sering kok mengalami hal seperti itu waktu berburu. Kadang sifat asli seseorang akan terlihat dalam kondisi yang seperti itu," ujar Mamat menjelaskan. "Iya, Mat, aku minta maaf ya. Untung saja kamu tidak meladeni sikapku. Kalau tidak, mungkin salah satu dari kita semua udah celaka," ujar Ari yang semakin sadar akan kesalahannya. Lambat laun perjalanan mereka pun kini sudah mulai menemukan kendala. Keduanya dihadapkan pada ruas jalan yang begitu sulit untuk dilalui. Seisi hutan terlihat porak-poranda. Pohon-pohon bertumbangan di mana-mana, serta longsoran pun terlihat di beberapa titik. "Wah, nampaknya kita harus cari jalan lain, Ri. Karena ini nggak mungkin untuk kita lalui," ujar Mamat sambil menghentikan langkahnya.
dan menatap ke segala arah mencoba mencari jalan lain yang mungkin untuk dilalui keduanya. "Ayo ikuti aku. Kalian harus berjalan dengan cepat karena Arya Pranata telah naik ke puncak gunung. Rupanya dia sudah punya rencana lain," ujar Nimas yang tiba-tiba muncul tidak jauh dari keduanya. Ari nampak terkejut dan seketika merangkul Mamat karena ketakutan melihat sosok perempuan itu yang muncul dengan tiba-tiba. "Maksudmu rencana apa?" tanya Mamat nampak penasaran. "Tenang Ri, gak usah takut. Dia itu datang untuk menolong kita," ujar Mamat menenangkan saudaranya. "Kamu yakin, Mat?" tanya Ari yang nampak masih meragukannya. "Dia selama ini sudah menemani Kuri semenjak kalian menghilang kemarin. Percayalah, dia itu jin yang baik," ujar Mamat memberikan pengertian. "Nanti saja sambil jalan aku ceritakan. Aku khawatir jika kalian masih di sini, dia akan melihatnya dan itu sangat bahaya," jawab Nimas yang nampak panik, sehingga menyuruh Mamat dan Ari untuk segera melanjutkan perjalanannya. "Baiklah, aku akan mengikuti kamu," ujar Mamat. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, mengikuti Nimas yang terlihat jalan di depan, menunjukkan jalan alternatif yang bisa mereka lalui dengan menerobos semak-semak. Sehingga Ari dan Mamat pun harus berkali-kali melewati pinggiran tebing agar bisa melalui jalanan yang rusak parah akibat terjangan badai beberapa hari yang lalu. "Kita istirahat dulu, Mat. Kakiku rasanya udah sangat pegal dan terasa sakit," ujar Ari yang menginginkan untuk menghentikan sementara perjalanan mereka. "Oh iya, saya lupa Ri. Ya udah, kita istirahat dulu sebentar," saut Mamat yang duduk di atas sebatang pohon. Sementara itu, sosok perempuan tersebut terlihat berdiri tidak jauh dari keduanya. Nampaknya dia masih setia menunggu Mamat dan Ari yang tengah beristirahat. "Aduh, sebenarnya aku gak merasa capek sih, Mat. Cuma kakiku rasanya mulai sakit," ujar Ari yang selonjoran duduk di tanah. "Iya Ri, karena kakimu kan belum pulih sepenuhnya," kata Mamat yang langsung menghampirinya. "Sini, biar saya pijat lagi Ri," kata Mamat seraya memegang kaki saudaranya. "Sekarang ceritakan nih Mas, apa yang sudah kamu ketahui?" tanya Mamat yang nampak masih penasaran. "Arya Pranata tengah berjalan menuju gua tersebut. Dia datang bersama 4 orang lainnya. Aku curiga beberapa orang di antara mereka akan menggantikan kalian sebagai tumbal," jawab Nimas mulai menceritakannya. "Lalu siapa mereka?" tanya Mamat lagi. "Aku tidak tahu, tapi aku mengenal 2 orang di antara ke-4 orang lainnya. Dia adalah Maksuti dan muridnya. Dialah yang telah membantu Arya Pranata membunuhku waktu itu," ujar Nimas lagi menjelaskan. "Lalu kenapa kamu membiarkan mereka? Bukankah kamu ingin menuntut dendam?" tanya Mamat lagi. "Aku tidak mungkin kuat melawan mereka, apalagi Maksuti. Tapi kalian tenanglah, sekarang jangan terlalu terburu-buru, karena ternyata 2 orang tua sedang menuju kemari untuk menyelamatkan kalian," kata Nimas yang sudah melihat kedatangan Pak Rusman dan Mbah Jajat dari kejauhan. "Siapa mereka Nimas?" tanya Mamat yang penasaran sambil memegangi kaki Ari. "Aku tidak tahu. Yang satu seorang kakek tua mengenakan peci hitam, dan satunya terlihat lebih muda dengan mengenakan ikat kepala," jawab Nimas menerangkan ciri-ciri mereka. "Mudah-mudahan itu bapakku," gumam Mamat sambil berharap. Mamat pun terlihat mulai meraba cedera di kaki Ari. Dia mencoba memeriksa cedera di kakinya. Sesekali bibirnya komat-kamit mengucapkan sesuatu. "Kok aku sampai kepikiran ya menuduh Mamat berbuat seperti itu?" ucap Ari dalam hatinya. Dia merasa sangat menyesal melihat Mamat yang begitu baik kepadanya. Dia pun langsung mengingat kembali bagaimana Mamat menyembuhkan cederanya waktu itu. Beberapa menit telah berlalu. Mereka berdua sudah bersiap-siap hendak melanjutkan perjalanan. Tetapi
Baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran Pak Rusman dan Mbah Jajat yang berjalan menuju ke arahnya. Sontak saja langkah kaki mereka pun terhenti seketika. "Pak!" teriak Mamat terlihat sangat lega. Ari yang berdiri di belakangnya pun nampak tersenyum menampakkan kegembiraannya. Pak Rusman yang mendengar teriakan anaknya itu, dia menoleh ke arah mereka dari kejauhan. Wajahnya kaget seraya tersenyum, menandakan hatinya mulai lega karena akhirnya bisa menemukan Mamat dan Ari. "Itu mereka, Pak," ujar Mbah Jajat yang langsung bereaksi ketika melihat keduanya. "Mat!" teriaknya seraya melambaikan tangan. Lalu langkahnya pun nampak semakin cepat. Sudah tidak sabar ingin menghampiri keduanya. "Pak!" panggil Mamat lalu memeluknya. Dia merasa sangat lega karena akhirnya bisa bertemu orang tuanya. "Ya Allah, Mat, Bapak sangat khawatir. Untung kamu selamat. Kami semua sangat khawatir," kata Pak Rusman. "Alhamdulillah," ucap Mbah Jajat merasa bersyukur karena akhirnya bisa menemukan mereka dengan selamat. "Ari, kamu gak apa-apa kan?" tanya Pak Rusman yang langsung memeluknya. "Gak apa-apa, Wak, cuman cedera sedikit aja," ujar Ari dengan perasaan yang sangat lega. "Kaki Ari terkilir, Pak, dia masih belum pulih," ujar Mamat. "Kenapa kakimu? Coba sini Wak lihat," kata Pak Rusman yang langsung memeriksanya. "Waduh, cedera kamu lumayan parah, Ri. Sebaiknya kamu cepat pulang dan istirahat," kata Pak Rusman yang mendapati kaki Ari masih sangat rentan. "Hei, siapa kau? Pasti kau anak buah jin jahanam itu kan?" bentak Pak Rusman seraya memasang kuda-kuda hendak menyerangnya. Dia terkejut ketika melihat sosok perempuan yang tengah berdiri memperhatikan mereka. "Bukan, Pak, justru dialah yang selama ini telah menolong Mamat. Dia itu adalah jelmaan seorang perempuan dan anak gadisnya yang menjadi korban kebiadaban Arya Pranata. Dan mereka itu adalah istri serta anaknya yang ditumbalkan," ujar Mamat seraya menghalangi ayahnya. Dia khawatir bapaknya akan menyakiti Nimas. "Kamu yakin, Mat? Awas, jangan tertipu dengan akal busuk bangsa jin," ujar Pak Rusman lagi mengingatkan. "Iya, Pak, Mamat sangat yakin. Dia bahkan sudah berusaha berkali-kali untuk menggagalkan rencana pendakian kami karena dia tahu bahwa di atas gunung bahaya sedang menanti, tapi kami tidak menyadarinya," ujar Mamat lagi menjelaskan. "Baiklah kalau begitu, aku minta maaf dan terima kasih sudah menjaga anak-anak kami," kata Pak Rusman nampak sudah yakin dengan penjelasan anaknya. "Lalu, apa kalian cuma berdua saja? Kemana teman-teman yang lain?" tanya Pak Rusman yang mulai menyadari bahwa Imam dan Desi tidak nampak bersama mereka. "Ceritanya panjang, Pak," kata Mamat yang mulai akan bercerita. Namun Pak Rusman segera menyusulnya untuk duduk. "Duduklah dulu, Mat. Bapak ingin mendengar semuanya," ujar Pak Rusman. Kemudian mereka berempat pun duduk bersama. Lalu Mamat dan Ari mulai menceritakan perjalanan mereka dari awal hingga sampai mereka bisa sampai di tempat itu. "Ini sangat ganjil. Kenapa dia melepaskan Ari sementara Desi dan Imam tetap dikurungnya?" ujar Pak Rusman nampak berpikir. "Saya yakin jin itu punya rencana lain," ujar Mbah Jajat yang merasa curiga. "Iya, Bah, kita harus mengungkapkannya sebelum terlambat." "Saya curiga, Pak. Jin itu memang sengaja melepaskan Ari karena takut dengan Bapak. Dan dia berpikir setelah membiarkan Mamat dan Ari bebas, Bapak tidak akan mencari jin itu lagi," ujar Mbah Jajat yang langsung menebak maksud jin itu. "Iya, Bah, itu sangat masuk akal. Kurang ajar. Pantas saja tadi malam dia selalu menghindar. Aku tidak boleh membiarkan Desi dan Imam jadi korban," ujar Pak Rusman terlihat marah. "Ya sudah, sekarang kalian pulanglah bersama Mbah Jajat, biar Bapak selesaikan masalah ini," kata Pak Rusman menyuruh mereka untuk segera pulang. "Tapi Pak, tidak mungkin Mamat membiarkan Bapak seorang diri. Sekarang lebih baik Mamat ikut menemani Bapak saja.
Dan Ari pulang bersama Abah, kata Mamat yang nampak ingin ikut dengan bapaknya. Kamu tidak usah khawatir, biar aku yang akan membantu bapakmu. Sekarang kalian pulanglah dan istirahat, ujar Nimas yang merasa berani karena dia sangat yakin dengan ilmu dari Pak Rusman. Iya Mat, tidak apa-apa, kamu pulanglah karena kamu pasti sudah sangat lelah. Lagian kalau cuma mengatasi jin di gunung ini, Bapak yakin tidak akan mengalami kesulitan, ujar Pak Rusman yang terlihat tidak tega melihat anaknya harus kembali ke atas gunung menemaninya. Bah, tolong antarkan mereka untuk istirahat dulu di rumah Abah. Kasihan Ari, sudah kesakitan, kata Pak Rusman pada Bah Jajat. Tapi Pak, apakah yakin Bapak akan pergi sendirian? Tanya Bah Jajat yang nampak merasa tidak tega meninggalkan Pak Rusman. Tenang saja Bah, kalau saya butuh pertolongan, Mama tahu apa yang harus dia lakukan, kata Pak Rusman merasa sudah bulat dengan keputusannya. Baiklah kalau begitu, jawab Bah Jajat sambil mengangguk. Ya sudah, hati-hati ya Pak, kalau butuh bantuan jangan lupa kabari Mamat, kata Mamat seraya berpamitan dan menyalaminya. Kemudian mereka bertiga pun akhirnya pergi meninggalkan Pak Rusman bersama Nimas. Setelah ketiganya tidak terlihat lagi di pandangan, Pak Rusman dan Nimas pun segera bergegas melanjutkan perjalanannya menuju gua. Sementara itu, keadaan Imam dan Desi di saat cahaya matahari mulai menyinari gua, kini keduanya sudah bisa melihat dengan sangat jelas, sehingga apa yang mereka takutkan sejak tadi pagi akhirnya terbukti. Keduanya terbelalak ketika melihat Ari yang tiba-tiba menghilang. Di tempatnya tertidur tidak terlihat bekas apapun yang tersisa. Keduanya kemudian sibuk mencarinya, bahkan sampai memeriksanya ke tepi jurang di depan gua tersebut. Kemana perginya dia? Ujar Desi terlihat cemas sambil melihat-lihat ke berbagai sudut dasar jurang dari atas. Apa mungkin dia jatuh, Des? Tanya Imam yang juga merasa aneh dengan hilangnya Ari yang tidak mereka ketahui. Hus, sembarangan aja lu kalau ngomong, timpal Desi yang merasa bahwa itu tak mungkin terjadi. Atau jangan-jangan dia pergi secara diam-diam meninggalkan kita, ujar Imam lagi. Pergi gimana? Sementara kita selama di sini kesulitan mencari jalan keluar. Lantas lewat mana dia pergi? Ujar Desi mempertanyakan alasan Imam. Iya sih, gua rasa juga begitu. Aduh, bingung gua, kata Imam lagi yang lagi-lagi perkiraannya terbantahkan. Tapi gua rasa ini sangat janggal, Mam. Kalau Ari berniat pergi, pasti dia akan mengajak kita kan? Tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi kemarin. Malah dia sendiri yang kemarin bilang ke kita bahwa kita harus tetap bersama hingga pertolongan datang, ujar Desi mengingatkan ucapan sahabatnya. Apa mungkin Mamat sudah menyelamatkannya? Kata Imam menebak-nebak sesuatu hal yang mungkin terjadi. Ah, jangan ngaco lah Mam, mana mungkin lah. Kalau Mamat benar-benar menyelamatkan dia, kenapa tidak sekalian ngajak kita pergi? Timpal Desi yang merasa apa yang dikatakan Imam sangat mustahil. Bingung gua, apa mungkin jin itu udah memulai persembahannya? Kata Imam yang terlihat mulai mengira bahwa Ari sudah dijadikan tumbal pertama. Seketika Desi pucat. Perkataan Imam tiba-tiba mengingatkannya pada jin tersebut yang pernah berkata bahwa mereka bertiga akan dijadikan persembahan jika orang yang bernama Arya Pranata terlambat datang. Bisa saja begitu sih. Gimana ini? Gumam Desi yang mulai merasa curiga. Tapi masa sih? Perasaan sekarang belum waktunya. Gumamnya lagi mengingat waktu yang pernah dikatakan oleh jin tersebut. Lalu, kemana dia menghilang? Tanya Imam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, menandakan dia sudah merasa bingung. Saat ini mereka berdua sedang merasa sangat kebingungan, sekaligus sangat khawatir. Keduanya mengira bahwa Ari telah dijadikan tumbal pesugihan seperti yang telah dikatakan oleh jin itu sebelumnya.
Kalau benar dia sudah dijadikan korban pertama, berarti kita akan jadi yang berikutnya, ujar Desi yang sudah mulai yakin. Iya Des, itu artinya giliran kita akan segera tiba, sahut Imam ketakutan. Gimana Mam? Lakuin sesuatu lah sebelum jin itu kembali datang. Dan sekarang bisa saja giliran gua atau elu Mam, ujar Desi dengan wajah sangat ketakutan. Dia gelisah karena mengira Ari sudah lebih dulu diambil oleh makhluk itu. Gua juga bingung Des, kalau kita nekat menuruni tebing ini tetap tidak mungkin akan bisa selamat, sahut Imam yang juga nampak terlihat panik. Gimana ini? Kata Desi yang sudah sangat ketakutan. Tapi itu belum tentu benar Des, malah gua lebih condong bahwa Ari emang telah diselamatkan, ujar Imam yang mencoba mencari perkiraan lain. Apa mungkin karena Ari itu adalah saudaranya? Gumam Desi mulai berpikir kembali pada Mamat. Gua sih curiganya Mamat emang sengaja bawa Ari pergi, karena dia pasti takut akan disalahkan oleh keluarganya kalau sampai Ari hilang, ujar Imam yang sudah mulai lebih jauh mengira-ngira. Apa iya Mam? Tapi masa Mamat cuma mau menyelamatkan Ari aja? Kenapa kita dibiarkan? Sahut Desi yang merasa hal itu tidak mungkin. Kan gua udah bilang, Mamat sepertinya tidak mau terbebani oleh kita. Hal itu bisa aja terjadi kan? Apalagi situasinya kan berbahaya. Bisa saja dia takut oleh jin itu jika kita semua dia bawa, kata Imam mengungkapkan pendapatnya. Iya juga sih, tapi masa sih? Gumam Desi. Dia masih belum percaya jika Mamat berbuat seperti itu. Udahlah Des, sekarang kita cari Ari kemanapun, gua yakin kita nggak akan menemukannya karena dia udah pulang sama Mamat, kata Imam lagi yang sudah mulai yakin dengan pikirannya. Kok gitu sih? Tega banget kamu Mat, gumam Desi seraya membayangkan mereka berdua pergi meninggalkan dia dan Imam. Rupanya perlahan-lahan Desi pun sudah mulai terpengaruh dengan pemikiran Imam. Dia mulai percaya dengan perkataan Imam, mengingat sebelumnya Mamat memang menghilang begitu saja, meninggalkan dia dan Ari hingga keduanya tersesat. Kemudian Imam terlihat berjalan kembali ke tempat pembaringannya. Lalu dia duduk bersandar di dinding goa, seraya menunduk memegangi keningnya. Demikian pula dengan Desi. Dia duduk di depan goa dengan pikiran fokus pada perkataan Imam, sehingga dia pun terus menggali pembenaran bahwa Mamat benar-benar sudah membawa pergi saudaranya. Apa mungkin Mamat emang sudah merencanakannya? Dia sengaja mengorbankan gua sama Imam supaya dia dan Ari bisa selamat, pikir Desi lagi yang terus mengerucut menyalahkan Mamat. Gua gak nyangka banget, padahal gua udah mulai menaruh hati kepadanya. Dan sekarang, amit-amit, nyesal gua udah tertipu dengan sikapnya yang seolah bijak, gumam Desi yang semakin yakin. Ibu, ayah, maafkan Desi, dan terima kasih untuk semuanya. Mungkin kalian sekarang sedang mencemaskan Desi, dan Desi tahu kalian pasti tidak akan pernah menemukanku. Gumam Desi semakin sedih kala mengingat orang tuanya. Kedua matanya mulai berkaca-kaca menandakan kesedihannya yang mendalam. Ya udahlah, mungkin ini emang nasib gua dan Imam. Berarti harapan untuk mendapatkan pertolongan hanya tinggal khayalan, gumam Desi dengan wajah yang sendu. Nampak jelas menggambarkan sudah kehilangan harapan. Gua menyesal udah mengenal Mamat. Ini semua gara-gara Ari yang mengajaknya untuk mendaki, gumamnya lagi. Dia merasa selama mendaki tak pernah mengalami hal yang aneh. Dan baru kali ini, di saat pertama kalinya dia mendaki dengan Mamat. Desi pun terlihat menunduk, menenggelamkan wajahnya di antara kedua dengkulnya yang dia peluk. Lambat laun, isak tangisnya pun mulai terdengar. Gua gak nyangka hari itu adalah terakhir kalinya gua mencium tangan ibu dan ayah, gumam Desi semakin larut dalam kesedihan. Ya Allah, tunjukkanlah kekuasaanmu. Aku masih ingin hidup. Aku masih ingin membahagiakan kedua orang tuaku.
kata Desi dengan hati yang menjerit sekuat-kuatnya memohon pertolongan. Melihat Desi yang sudah putus asa, Imam pun kembali bangkit dari duduknya, lalu berjalan ke depan menghampiri Desi. Kemudian dia duduk di sebelahnya. Udah Des, meskipun gue juga udah merasa putus asa, sama seperti apa yang sedang lu rasakan, tetapi yakinlah bahwa kita akan selamat, agar kita tidak merasa terus-menerus tersiksa dengan keadaan ini, ujar Imam mencoba menenangkan saudaranya sambil mengusap rambut Desi. Namun Desi tetap bergeming. Dia tetap fokus pada pikiran yang jauh tengah membayangkan kedua orang tuanya. Sementara itu, sejak pukul 5:30 pagi, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh melewati beberapa kota, akhirnya Arya Pranata dan rombongannya pun kini sudah mulai memasuki daerah yang tidak jauh dari kaki Gunung Salak. Setelah mobil terparkir dengan rapi di sebuah dataran yang dikelilingi semak-semak jauh dari perkampungan, kemudian beberapa orang mulai terlihat keluar dari dalam mobil dengan tergesa. Ayo cepat, kita harus segera sampai di pinggir hutan mumpung masih gelap, kata pemandu perjalanan. Kemudian mereka terlihat berjalan dengan cepat, satu persatu masuk ke hutan di kaki Gunung Salak dengan membawa barang bawaannya masing-masing. Keberangkatan rombongan itu dipimpin oleh seorang pemandu yang disewa oleh Arya sebagai pemandu perjalanan yang nampak berjalan paling depan. Tepat di belakangnya ada Mak Suti yang berjalan mengiringi, kemudian disusul oleh Pak Dadi dan Pak Abbas, ayahnya Desi. Sementara Arya terlihat berjalan paling belakang. Kamu yakin tidak ada yang melihat pergerakan kita masuk hutan? Tanya Mak Suti dengan wajah cemas. Tenang aja Mak, saya sudah perhitungkan baik-baik. Biasanya pagi-pagi seperti ini petugas masih belum ada di lokasi, jadi saya bisa pastikan aman. Tolong jalannya agak membungkuk dan bergerak cepat ya, karena jalur ini hanya berjarak 200 meter dari pos pemantauan. Khawatir ada petugas yang kebetulan sedang berjaga shift, kata pemandu itu menghimbau pada semua anggota rombongan. Ayo cepat, ujarnya lagi seraya berjalan cepat dengan badan setengah membungkuk. Mereka nampak bergegas mengikuti pemandu, berbaris dan setengah berlari sambil membungkuk di semak-semak seperti kawanan babi hutan. Saat mereka berjalan semakin jauh memasuki hutan yang mulai gelap, pemandu itu nampak menghentikan langkahnya. Silakan duluan, kata pemandu itu sambil menepi. Dia mempersilakan Mak Suti, Pak Dadi dan Pak Abbas untuk terus meneruskan perjalanan. Rupanya dia sedang menunggu Arya yang tengah berjalan paling buncit. Dia hendak membicarakan sesuatu. Beberapa saat kemudian, dia pun kembali berjalan di samping Arya dan mulai membahas sesuatu. Bang, sesuai kesepakatan kita, saya hanya nganterin aja. Jadi setelah istirahat, saya akan balik pulang, kata pemandu itu pada Arya. Oh iya, tentu aja. Tapi posisi kita dijamin udah aman kan? Tanya Arya memastikan. Iya bang, sebelum posisi kalian aman, saya tidak akan dulu kembali. Pokoknya tenang aja, kata pemandu itu. Kemudian mereka terlihat terus berbincang sambil berjalan semakin dalam masuk hutan di kaki Gunung Salak yang rimbun oleh pepohonan. Apakah tidak sebaiknya kita istirahat sejenak? Sepertinya aku mulai kelelahan, Ar, kata Pak Dadi dengan tiba-tiba. Dia sudah mulai kepayahan, wajahnya mulai dibasahi oleh keringat, begitu pula badannya. Nampak serapan keringat membasahi kaosnya. Ya sudah, tapi sebentar aja ya bang, masalahnya ini gawat, kita harus gerak cepat, kata Arya dengan wajah pura-pura serius. Padahal dalam hatinya, dia sangat kesal atas permintaan kakaknya itu. Kemudian mereka pun nampak menghentikan langkahnya. Pak Dadi langsung mencari dataran yang rata untuk beristirahat. Kemudian dia duduk bersebelahan dengan ayahnya Desi. Sementara itu, Arya terus berjalan lebih cepat dengan pemandu itu, bermaksud menghampiri Mak Suti yang sudah berjalan lumayan jauh di depan mereka. Aduh, capek banget. Gak habis pikir saya, Pak. Kenapa sih?
Mereka bisa-bisanya sampai hobi naik gunung, padahal sudah jelas hanya nyiksa badan aja. Belum lagi resikonya yang sangat besar. Kalau udah gini kan, jadi ngerepotin semuanya, kata Pak Dadi yang tidak mengerti dengan pikiran anaknya, sambil selonjoran meluruskan kedua lututnya. Iya Pak, saya juga sudah berkali-kali menasihati Desi, tapi tetap aja susah, apalagi dia kan perempuan, sahut ayahnya Desi yang nampaknya sepemikiran dengan Pak Dadi. Nggak tahulah, saya heran. Padahal semua keluarga saya nggak ada yang hobi naik gunung seperti anak saya yang satu ini. Imam, kata Pak Dadi yang terlihat menggelengkan kepalanya. Pak, ngomong-ngomong, kenapa Pak Rahman nggak ikut dilibatkan dalam pencarian ini? Bukankah Imam dan Desi pergi mendaki sama Ari? Tanya Pak Abbas yang nampak mulai menyadari. Saya juga tidak tahu Pak. Arya bilang sih nggak boleh terlalu banyak orang. Nanti takutnya ketahuan penjaga. Jawab Pak Dadi menyampaikan apa yang pernah dikatakan adiknya. Loh, kok saya merasa ada yang aneh? Alasannya tidak masuk akal Pak. Coba Bapak pikir-pikir, kenapa malah yang terkait dengan masalah ini tidak dilibatkan? Sementara siapa dua orang itu? Dan apa kepentingan mereka? Tanya ayahnya Desi sambil mengerutkan keningnya. Nampaknya dia merasa tidak paham dengan alasan itu. Iya juga sih, kalau yang satunya saya tahu. Kata Arya, dia itu temannya yang dia bawa sebagai pemandu jalan. Tapi perempuan tua itu siapa dia? Saya lupa, tidak menanyakan hal itu pada Arya. Jawab Pak Dadi yang mulai bertanya-tanya tentang sosok Mak Suti yang ikut bersama mereka. Sementara keduanya masih berbincang-bincang membahas kehadiran Mak Suti di antara mereka, Arya sudah duduk bareng bersama Mak Suti dan temannya yang memandu perjalanan. Ar, sebaiknya kita tidak berlama-lama. Aku khawatir rencana kita bisa kacau. Sekarang hari sudah mulai siang, kata Mak Suti pada Arya yang baru saja duduk di depannya. Iya Mak, sebentar lagi kita akan balik melanjutkan perjalanan. Lagian saya juga masih belum terlalu yakin kalau posisi kita sudah benar-benar aman, karena baru saja kita naik ke perbukitan. Itu artinya perjalanan kita masih jauh, sahut Arya yang terlihat ingin segera kembali melanjutkan perjalanannya. Tenang saja, pastikan posisi kita saat ini udah aman, dan sebentar lagi saatnya saya pergi. Saya hanya akan mengantar kalian sampai di sini saja, kata pemandu itu berupaya menghapus keraguan Arya. Loh, kenapa hanya sampai sini? Perjalanan kita masih jauh kan? Tanya Mak Suti yang tidak tahu kesepakatan yang telah dibuat pemandu itu dengan muridnya. Iya Mak, kesepakatannya memang seperti itu. Jadi dia hanya mengantar kita melewati daerah-daerah rawan aja. Setelah masuk hutan dan dipastikan aman, maka tugas dia selesai. Lagian kan kita udah hafal Mak jalannya. Hanya saja kita butuh pengawalan untuk menghindari penjaga saja, jawab Arya menjelaskannya. Baiklah kalau begitu. Jadi sekarang kamu mau kembali pulang? Tanya Mak Suti pada pemandu itu. Iya Mak, saya akan segera kembali, sahut pemandu tersebut. Tapi kamu yakin di sini sudah aman dari penjaga? Tanya Mak Suti lagi memastikan. Iya Mak, mudah-mudahan saja aman. Tetapi tetap harus hati-hati, apalagi sekarang sedang ada peristiwa. Jadi saya yakin semua petugas difokuskan berjaga di setiap jalur keluar dan masuk hutan. Tetapi posisi kita sekarang sudah ada dalam hutan. Itu artinya kita sudah terlepas dari area pemantauan. Dan sebentar lagi tugas saya selesai. Sesuai dengan kesepakatan kita, saya hanya akan mengantar kalian. Setelah itu saya akan kembali pulang, jawab Rusdi dengan panjang lebar meyakinkan Arya dan Mak Suti. Baiklah kalau begitu. Setelah menghabiskan waktu hampir 15 menit untuk melepas lelah, akhirnya Arya kembali bangkit. Dia berjalan ke belakang lalu berhenti tepat di depan Pak Dadi dan ayahnya Desi. Ayo Bang, kita harus segera berangkat. Kita harus segera mencari keberadaan Imam dan Desi. Lagian kalau terlalu lama di sini, takutnya kita malah ketahuan sama penjaga, kata Arya mengajak mereka berdua untuk mengakhiri istirahatnya.
Tapi apakah yakin tindakan kita ini aman, Ar? Aku hanya takut nanti malah akan membuat masalah baru, tanya Pak Dadi ingin memastikan. Pak Dadi nampaknya masih menyimpan keraguan dalam pikirannya. Dia khawatir jika tertangkap oleh penjaga, maka tindakannya malah akan membawa mereka ke dalam masalah baru. Tenanglah bang, tidak usah khawatir. Pemandu yang aku bawa bukanlah orang sembarangan. Dia sudah sangat mengenal jalur-jalur di gunung ini, sahut Arya dengan wajah yang serius. Dia berusaha meyakinkan kakaknya yang terlihat agak ragu dengan keamanan mereka. Udah bang, jangan berpikir mundur. Jika tidak yakin kenapa kita sekarang udah di sini, kenapa tidak sejak awal saja kita tidak usah berangkat dan biarkan saja tidak usah pedulikan imam dan teman-temannya. Sekarang kita udah terlanjur. Sebaiknya buang jauh-jauh rasa ragu itu. Imam dan Desi butuh pertolongan kita secepatnya. Tambahnya lagi dengan nada kesal. Dia khawatir rencananya akan gagal gara-gara keraguan abangnya. Bukan gitu, Ar. Abang hanya khawatir ini menimbulkan masalah baru. Itu saja. Tapi kalau memang kamu yakin, ya sudah ayo kita lanjutkan. Timpal Pak Dadi berusaha mulai kembali bangkit dari tempat duduknya. Banyak ngomong banget nih orang. Gumam Arya kesal pada kakaknya yang terkesan mulai ragu untuk melanjutkan. Setelah membereskan kembali barang-barang bawaan, akhirnya rombongan mereka pun mulai siap-siap untuk kembali berangkat melanjutkan perjalanan. Namun kali ini, mereka tidak lagi ditemani oleh pemandu itu. Dia berpamitan untuk kembali karena tugasnya sudah selesai. Baiklah semuanya, hati-hati di perjalanan ya. Saya akan kembali sekarang, kata pemandu tersebut, kemudian menyalami Maksuti dan yang lainnya. Loh, kenapa pulang? Bukankah saudara ini pemandunya? Tanya Pak Dadi dengan nada heran. Oh, iya betul Pak. Tapi saya hanya memandu rombongan melalui jalur tikus untuk melewati kaki gunung saja, supaya terhindar dari petugas. Dan karena sekarang sudah sampai dalam hutan, jadi tugas saya selesai Pak. Jawab pemandu itu menerangkan. Lah kok aneh? Kenapa pemandu itu nggak ikut cari Desi dan teman-temannya? Gumam Pak Abbas yang nampak semakin ragu. Terus, bagaimana kami bisa menemukan imam dan yang lainnya jika tidak ada pemandu yang hafal dengan gunung ini? Tanya Pak Dadi lagi yang merasa tidak paham dengan rencana pencarian anaknya. Udahlah bang, tenang aja. Aku hafal kok gunung ini. Tadi kita memerlukan pemandu hanya untuk lolos dari penjagaan, kata Arya yang langsung menepis keraguan kakaknya. Dia berusaha meyakinkan Pak Dadi yang bingung. Nah, terus wanita itu? Tanya Pak Dadi dengan raut wajah yang tidak paham. Udahlah, sebaiknya abang gak usah banyak tanya. Sekarang ikuti saja apa kataku, paham? Timpal Arya yang sudah mulai sedikit temperamental. Pak Dadi dan Pak Abbas tercengang melihat sikap Arya yang tiba-tiba berubah menjadi bengis. Akhirnya Pak Dadi dan Pak Abbas diam tanpa banyak tanya. Namun kendati demikian, keduanya semakin tidak mengerti dengan apa yang sedang mereka lakukan. Perjalanan yang tengah ditempuhnya bersama rombongan semakin tidak jelas di mata keduanya. Sehingga sepanjang perjalanan, Pak Dadi dan Pak Abbas terus bertanya-tanya, meskipun belum berani untuk mengemukakannya kembali. Ya sudahlah. Lebih baik aku ikuti saja dulu sesuai arahan mereka. Mungkin Arya belum sempat menjelaskannya saat situasi seperti ini. Gumam Pak Dadi terus berjalan di belakang Arya dan Maksuti. Demikian pula dengan Pak Abbas. Dia tidak bisa berbuat banyak selain terus berjalan mengikuti langkah kaki mereka. Padahal jauh dalam hati dan pikirannya, Pak Abbas menyimpan banyak tanya. Aku harus waspada. Karena Dadi sendiri meragukan adiknya. Apalagi ternyata nenek tua itu pun tidak dikenalnya. Gumam Pak Abbas. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa, langkah kaki mereka telah membawanya masuk semakin dalam ke area hutan. Suasana perlahan sudah semakin gelap dan sunyi. Riuhnya angin yang nampak berhembus menyibak dedaunan, dan suara nyanyian burung terdengar mengiringi perjalanan mereka. Lambat laun jalan yang mereka lalui nampak semakin curam. Bahkan mereka sudah beberapa kali menerabas semak-semak, sehingga tapak kaki mereka
sudah tidak lagi bertumpu pada tanah karena terbalut semak tebal yang mereka singkap. Kenapa jalan semakin sulit? Gumam Pak Dadi, terlihat semakin kesulitan membawa tubuhnya untuk melangkah di jalur yang curam dan bersemak. Arya, apa kamu yakin ini jalannya? Tanya Pak Dadi memberanikan diri untuk kembali bertanya. Tenang aja bang, mungkin karena jarang dilalui, jadi jalannya seperti ini, jawab Arya dengan sedikit tenang. Dia berusaha meyakinkannya. Terus, sebenarnya tujuan kita akan kemana untuk cari imam? Tanya Pak Dadi lagi. Dia semakin bingung dengan arah langkah rombongannya. Arya terdiam tanpa mau lagi menjawabnya. Dia terus berjalan dengan raut wajah yang nampak kecut. Nampaknya dia merasa risih mendengar kakaknya yang terus bertanya. Karena tidak mendengar jawaban dari Arya, Pak Dadi mencoba untuk kembali bertanya. Namun tiba-tiba, kalau kalian sudah tidak mau lagi melanjutkan, aku persilahkan untuk kembali pulang, ujar Mak Suti dengan nada jengkel. Loh, kenapa begitu? Bukankah sejak awal kalian yang mengajak kami untuk cari mereka? Tanya Pak Dadi yang merasa seolah nenek tua itulah yang paling berkepentingan. Diam! Bentak Mak Suti sambil menghentikan langkahnya. Kemudian dia nampak membalikkan tubuhnya dan menatap tajam kepada Pak Dadi dan Pak Abbas. Seharusnya kalian ikuti saja aku. Kalian pikir perjalanan ini kepentingan siapa? Ha? Anak kalian berada dalam bahaya. Aku sudah berusaha menolong mereka, tapi kalian sebagai orang tuanya malah cengengesan seperti ini. Orang tua macam apa kalian ini? Bentak Mak Suti menampakkan wajah bengisnya. Rupanya dia pun merasa habis kesabaran kepada Pak Dadi dan Pak Abbas yang nampak mulai curiga. Mak Suti sengaja melakukan itu agar mereka yakin seolah Mak Suti sudah secara sukarela membantu mereka, sehingga Pak Dadi dan Pak Abbas akan merasa malu dan kembali yakin dengan perjalanan yang dipandu oleh Mak Suti. Setelah mendengar teguran keras dari Mak Suti, baik Pak Dadi maupun Pak Abbas hanya bisa saling pandang. Keduanya seperti terhempas oleh ombak menampar mukanya. Alih-alih mendapatkan kepuasan hati mendapat jawaban yang meyakinkan, tapi malah membuat semakin meluapnya rasa penasaran. Mereka menjadi bingung, apakah benar teguran yang Mak Suti berikan tadi patut didengar, atau sebenarnya ada maksud lain yang disembunyikan oleh Mak Suti? Sementara itu Arya tidak melakukan apapun, seolah dia tunduk kepada perempuan tua itu. Pak Dadi dan Pak Abbas kemudian kompak terdiam. Keduanya memutuskan untuk tidak lagi mengungkapkan rasa penasaran mereka. Sepanjang perjalanan, mereka menyusuri jalan yang semakin terjal dan curam, diiringi oleh kicauan burung dan angin berhembus menyapu hutan. Hati Pak Dadi dan Pak Abbas terselubung dalam dua rasa yang berkecamuk. Mereka khawatir yang mendalam tentang nasib anak mereka, Imam dan Desi. Namun di sisi lain, keduanya pun harus memikirkan perjalanan mereka. Tidak terasa, perjalanan yang mereka lakukan berlangsung hingga saat matahari mulai menyingkap tirai malam. Sinar matahari yang tadi masih cukup terang perlahan-lahan meredup, mengikuti langkah kaki yang kian melelahkan. Pak Dadi mulai merasa khawatir dengan kondisi mereka yang jauh dari keramaian. Apa jangan-jangan ini perjalanan yang sia-sia? Gumam Pak Dadi. Sudah hampir malam, Ar. Apa enggak sebaiknya kita cari tempat untuk bermalam dan melanjutkan perjalanannya besok pagi aja? Tanya Pak Dadi dengan ragu, khawatir dijawab dengan kemarahan lagi. Namun ternyata Arya menyambut baik pertanyaan itu dan mengusulkan agar mereka mencari tempat bernaung. Mereka pun mencari area yang cukup luas di bawah rimbun pepohonan yang menjulang, agar memberikan perlindungan dari angin malam yang dingin menusuk kulit. Setelah menemukan tempat yang cukup nyaman, mereka bersiap untuk bermalam dan meneruskan perjalanannya keesokan hari. Suasana di hutan perlahan gelap. Udara malam berhembus pelan, namun terasa sangat dingin. Pak Dadi dan Pak Abbas duduk dan menyandarkan tubuhnya pada pohon. Wajah keduanya nampak sangat kelelahan. Dengan mata terpejam, mereka menikmati istirahatnya. Imam,
"Di mana kamu sekarang, Nak?" gumam Pak Dadi dengan wajah penuh harap. Sementara itu Arya tampak berjalan menghampiri Mak Suti yang sibuk melakukan sesuatu. "Gimana rencana kita, Mak? Sepertinya kita tidak bisa memaksa mereka untuk terus berjalan. Tapi aku khawatir waktu kita habis sebelum sampai di goa," tanya Arya sambil mengerutkan keningnya. "Kamu tenang saja. Aku akan menemui jin itu untuk membawa kita membawa kedua tumbal itu. Aku yakin jin itu mau membantu. Sekarang pergilah ajak mereka bicara. Sebisa mungkin tenangkan mereka agar tidak curiga," jawab Mak Suti dengan yakin. "Oh, baiklah kalau begitu, Mak," jawab Arya seraya kembali berjalan menghampiri kakaknya yang duduk bersama Pak Abbas. Kemudian mereka berbincang-bincang di tengah keheningan malam sambil menikmati makanan yang mereka bawa. Sejauh ini Pak Dadi dan Pak Abbas belum mencium gelagat buruk tentang bahaya yang akan mengancam nyawanya. Mereka hanya penasaran dengan rencana pencarian anak-anak mereka yang digagas oleh Arya dan perempuan tua itu. Mak Suti tetap terjaga seorang diri. Bola matanya tak berhenti menatap ke segala arah. Lalu pandangannya berhenti pada dua tubuh manusia yang sudah tertidur. "Kalian tidak sadar, sebentar lagi kalian akan mati. Dan sebentar lagi aku akan terlepas dari ancaman makhluk itu," gumam Mak Suti dengan senyum yang bengis. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita pendakian Ari serta teman-temannya di Gunung Salak pada episode selanjutnya ya. Ceritanya semakin seru dan semakin membuat penasaran nih. Jadi jangan lewatkan episode selanjutnya. Maka biar tidak ketinggalan, aktifkan notifikasinya. Dan tentunya tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama sekarang harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.